我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo para pecinta Battletoads Defense dimanapun kalian berada. Udah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan udah meramaikan kolom komentar. Wila, kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih dikancut dengan fakta yang baru saja terungkap di mana Xiaoyan telah menyelamatkan leluhur klan naga. Pada saat ini gadis kecil itu menatap ke arah Xiaoyan dan mengucapkan dua kata yakni klan naga. Ziyan seketika menjelaskan bahwa leluhurnya pada saat ini berterima kasih. Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum sementara si gadis menatap kosong ke arah Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini darah emas segera keluar di antara alisnya. Begitu darah emas ini keluar, Xiaoyan bisa merasakan aura dari setetes darah ini. Hal tersebut sangat kuat dan Xiaoyan bisa merasakannya. Xiaoyan menyadari bahwa setetes darah emas ini sebanding dengan 100 kristal darah bintang 9. Xiaoyan juga menyadari jika Xiaoyan menyerap hal ini, bahkan jika Xiaoyan tidak menembus puncak bintang 9, kekuatannya benar-benar tidak akan jauh lagi dari puncak bintang 9. Long Qiong juga pada saat ini melihat setetes darah emas, tetapi ia pada saat ini memiliki kecemburuan. Setetes darah ini benar-benar sangat berguna bagi klan naga. Pada akhirnya ia segera menjelaskan bahwa ini adalah inti darah dari garis keturunan leluhur. Apakah pada saat ini leluhur akan memberikannya? Long Qiong dan Ziyan pada saat ini benar-benar sangat tersentuh ketika mereka melihat setetes darah emas ini. Jika mereka bisa mendapatkan setetes esensi darah ini, kekuatan mereka tidak hanya akan meningkat, tetapi darah mereka juga akan diaktifkan. Di sisi lain, meskipun pada saat ini Xiaoyan tergerak, tetapi Xiaoyan juga tahu betapa berharganya setetes darah ini. Jika diberikan kepada orang luar seperti ini, maka hadiah ini benar-benar terlalu berharga. Xiaoyan bukanlah tipe orang yang tamak hingga pada akhirnya Xiaoyan tersenyum dan mulai berbicara. Xiaoyan berkata karena mereka ditakdirkan bertemu dengan Xiaoyan, maka itu juga takdir Xiaoyan untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, biarkan esensi darah ini memiliki peranannya untuk klan naga. Mereka mungkin akan membutuhkannya daripada Xiaoyan dan terima kasih atas kebaikannya. Mendengar hal tersebut, gadis kecil ini masih menatap ke arah Xiaoyan dan kembali berbicara. Ia mengalihkan pandangannya kepada Ziyan dan sepertinya meminta Ziyan untuk menerjemahkannya. Ziyan pada akhirnya segera menjelaskan bahwa leluhur berkata Xiaoyan membutuhkan kekuatan pada saat ini. Dengan begitu, maka setetes esensi darah ini benar-benar akan dapat membantu Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pun menyadari bahwa hal itu memang benar. Tetapi Xiaoyan pada saat ini segera berkata meskipun Xiaoyan benar-benar membutuhkannya sekarang, tetapi Xiaoyan benar-benar tidak bisa mengambil esensi darah ini. Xiaoyan akan mencari cara lain dan mereka pada saat ini tidak perlu khawatir. Mendengar Xiaoyan yang mengucapkan hal tersebut, pada saat ini si gadis benar-benar ngotot untuk memberikan esensi darah. Xiaoyan juga berulang kali menolak hingga pada akhirnya mereka berdua pada saat ini gontok-gontokan. Pada akhirnya melihat Xiaoyan yang tidak mau menerima esensi darah ini, si gadis kecil itu pun tidak punya pilihan lain. Ia pada saat ini segera mengambil kembali esensi darah dan memasukkannya ke dalam alisnya. Melihat bahwa Xiaoyan tidak menerima esensi darah gadis kecil tersebut, penghinaan di mata Long Qiong juga pada saat ini menjadi jauh lebih sedikit. Tetapi ia pada saat ini masih merasa Xiaoyan adalah orang yang terlalu sombong. Ia masih memiliki beberapa prasangka buruk terhadap Xiaoyan di dalam hatinya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Nan Erming segera maju.
Rambutnya berubah menjadi merah dengan 2 tanduk kecil yang pada saat ini tumbuh di dahinya. Matanya pada saat ini memancarkan rasa dingin ketika ia menatap gadis kecil yang berada di sampingnya. Nan Erming pada akhirnya bertanya apakah adik perempuan pada saat ini juga telah terjatuh. Gadis kecil itu pun seketika terkejut dan tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Nan Erming. Matanya yang kosong pada saat ini menjadi merah dan air mata segera mengalir sekaligus dari matanya. Sementara itu Nan Erming yang pada saat ini dikendalikan oleh Raja Sisik Naga juga sedikit tersenyum kaku. Jelas terlihat pada saat ini bahwa Raja Sisik Naga juga hatinya tergerak. Di sisi lain, Long Qiong dan Zian juga terkejut mendengar Nan Erming yang berambut merah dan mengucapkan hal tersebut. Pada saat ini tubuhnya juga bergetar dan keduanya merasakan tekanan darah yang sangat kuat. Tekanan darah yang dipancarkan ini bahkan lebih kuat dan lebih kuno daripada darah mereka. Gadis kecil itu pun pada akhirnya kembali perlahan berbicara mengucapkan 2 kata yakni klan naga. Air mata di matanya pada saat ini benar-benar tidak bisa tertahan dan terus menetes dan suaranya bergetar. Melihat hal tersebut pada saat ini Raja Sisik Naga pada akhirnya mulai berbicara perlahan. Ia berkata bahwa ia pada saat ini cukup beruntung karena bisa bertahan hidup dengan bocah ini. Raja Sisik Naga menoleh ke arah Xiaoyan dan lanjut berkata, tetapi ia juga menyalahkan bocah ini. Ia hanya bisa mengendalikan tubuh ini untuk sementara waktu dan itu bukanlah kelangsungan hidup sepenuhnya. Tetapi anak ini berjanji bahwa ia akan membentuk kembali tubuh bagi Raja Sisik Naga. Setelah selesai berbicara pada saat ini, gadis kecil itu pun memandang ke arah Xiaoyan dengan mata yang memiliki perasaan yang penuh makna. Setelah itu gadis kecil ini pun seketika memandang ke arah Long Qiong dan Zian lagi dan mengatakan beberapa patah kata. Keduanya pada akhirnya segera menatap ke arah Raja Sisik Naga dengan tatapan yang sangat terkejut. Mereka pada akhirnya segera berlutut dengan satu lutut memberi hormat kepada Raja Sisik Naga. Keduanya berkata dengan hormat dan serempak bahwa junior pada saat ini menemui leluhur mereka. Melihat hal ini, Xiaoyan pada saat ini benar-benar diterpa oleh keterkejutan. Tampaknya Raja Sisik Naga mengatakan hal yang sebenarnya kepada Xiaoyan. Tampaknya status dari Raja Sisik Naga di dalam keluarga naga juga benar-benar sangat tinggi. Sementara itu Raja Sisik Naga pada saat ini memandang ke arah Long Qiong dan Zian. Ia segera berkata agar mereka pada saat ini bangun dan mereka tidak perlu terlalu sopan. Tampaknya pada saat ini klan naga benar-benar telah mengalami kemunduran. Long Qiong pada akhirnya segera berkata bahwa para leluhur mengatakan bahwa setelah bencana kuno, orang-orang kuat di antara klan benar-benar tidak sebagus sebelumnya. Saat ini dengan masalah monster darah, situasi dari klan naga benar-benar telah menurun. Namun sekarang ada 2 leluhur dan kebangkitan dari klan naga benar-benar di depan mata. Mendengar hal tersebut, Raja Sisik Naga pada saat ini melambaikan tangannya. Ia memandang ke arah Xiaoyan dan kembali menatap ke arah Long Qiong sebelum akhirnya mulai lanjut berbicara. Ia berkata agar mereka melupakan saja permasalahan ini. Raja Sisik Naga hanya bisa mengendalikan tubuh ini untuk waktu yang singkat pada saat ini. Bahkan jika ia ingin membantu mereka pada saat ini, ia benar-benar harus bertanya kepada bocah ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Sisik Naga pada saat ini, Xiaoyan benar-benar kembali terjekut. Xiaoyan pada saat ini benar-benar ditatap oleh semua orang. Pada akhirnya Xiaoyan segera mengklarifikasi dan berkata bahwa Xiaoyan tidak pernah menjanjikan leluhur mereka. Tetapi Xiaoyan memberikan kesepakatan kepada leluhur mereka. Selama saudaranya mencapai Doshan dan membentuk kembali tubuh, barulah Xiaoyan berjanji untuk melakukannya. Mata Long Qiong pada saat ini semakin aneh ketika ia menatap ke arah Xiaoyan.
Bahkan leluhur keluarga klan naga sendiri menuntut lelaki ini. Tiba-tiba ia tampaknya memiliki sedikit pemahaman tentang nada sombong Xiaoyan sebelumnya. Sepertinya Xiaoyan ini bukan sombong tetapi memang memiliki kemampuan. Tampaknya pria di hadapannya ini mungkin memiliki kekuatan untuk mengguncang seorang dosyan. Di sisi lain, pada saat ini Raja Sisik Naga seketika tersenyum dan menepuk dadanya. Ia berkata kepada Nan Erming jika begitu permasalahannya maka Nan Erming sudah siap. Itu bukanlah permasalahan dengan kekuatan Nan Erming yang sekarang. Nan Erming pada saat ini memang telah menerobos ke bintang 8 dan jika ditambah dengan kekuatan dari Raja Sisik Naga, kekuatan Nan Erming pada saat ini benar-benar akan melonjak. Setidaknya kekuatan Nan Erming akan meningkat ke tahap menengah atau bahkan puncak bintang 8 Dodi. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera kembali membuka mulutnya. Xiaoyan berkata, tetapi sebelum itu jiwa senior sendiri juga harus dipulihkan sebanyak mungkin. Jika tidak, bahkan jika itu dapat membentuk kembali tubuh, tingkat dari keberhasilannya tidaklah tinggi. Raja Sisik Naga pun mengangguk karena secara alami ia jelas menyadari hal tersebut. Ia juga menyadari hal ini bukanlah tugas yang mudah untuk memulihkan sepenuhnya kekuatan jiwanya. Pembentukan jiwa ini benar-benar tidak semudah pembentukan dari tubuh. Kekuatan jiwa tidak bisa dilihat dan sekali terluka maka itu benar-benar akan sangat sulit untuk pulih. Pada akhirnya Raja Sisik Naga pun menghela nafas sebelum akhirnya kembali berbicara kepada leluhur ras naga. Ia berkata bahwa adik junior pada saat ini masih memiliki kesempatan. Yang terbaik pada saat ini adalah ia berhati-hati dalam segala hal. Ia tidak bisa banyak bicara karena bocah di dalam dirinya pada saat ini sedikit tidak sabar. Pada akhirnya senyum dari Raja Sisik Naga pun memudar dan penampilan dari Nan Erming kembali normal. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali menoleh melihat ke arah gadis kecil. Xiaoyan lanjut berkata karena ia juga telah menemukan klan naga maka ia bisa pergi bersama dengan mereka. Mendengar Xiaoyan yang mengucapkan hal tersebut pada saat ini Long Qiong segera mengepalkan tinjunya. Long Qiong pada saat ini dengan jelas menyadari bahwa Xiaoyan memang seorang dermawan bagi klan naga mereka. Sementara itu Zian pada saat ini bertanya kepada Xiaoyan apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan selanjutnya. Xiaoyan merenung sejenak karena Xiaoyan pada saat ini masih harus menembus ke puncak bintang 9. Pada akhirnya Xiaoyan berkata perlahan karena senior mengatakan bahwa ada buah nirvana 9 revolusi di klan pengobatan kuno di reruntuhan. Maka tentu saja Xiaoyan pada saat ini harus pergi ke sana. Xiaoyan di dalam hatinya pada saat ini memiliki sedikit kepercayaan diri untuk pergi ke reruntuhan kuno. Selain dari kekuatan Nan Erming pada saat ini Xiaoyan merasa kekuatan dari timnya sudah cukup. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar berani mengambil resiko untuk pergi ke reruntuhan kuno. Sementara itu Zian pada saat ini terlihat cemas dan bertanya apakah Xiaoyan benar-benar ingin pergi. Hal itu terlalu berbahaya dan meskipun Xiaoyan sangat kuat, seperti yang dikatakan oleh kakak senior Long Qiong, monster darah ini benar-benar bisa melukai tetua dari klan naga. Oleh karena itu apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar akan mengambil resiko? Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan memiliki takarannya sendiri. Oleh karena itu, Zian pada saat ini tidak perlu khawatir. Mendengar apa yang diucapkan oleh Xiaoyan ini, Zian tentu saja menyadari karakter dari Xiaoyan. Akan sangat percuma membujuk atau bahkan memaksa Xiaoyan. Oleh karena itu Zian pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan berkata jika begitu permasalahannya maka Zian akan mendukung Xiaoyan.
Awalnya Zian ingin membantu Xiaoyan, tetapi Xiaoyan benar-benar tumbuh terlalu cepat. Dengan begitu maka Zian tidak akan dapat membantu Xiaoyan bahkan jika Zian ingin membantunya. Tetapi Xiaoyan jangan khawatir karena setelah Zian kembali ia akan memberitahu para tetua bahwa mereka pasti akan membantu Xiaoyan. Xiaoyan hanya tinggal datang ke klan naga dan Xiaoyan tinggal memberitahu apa yang Xiaoyan butuhkan. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya berterima kasih kepada Zian dan menangkupkan tangannya kepada Long Qiong. Setelah itu pada akhirnya Long Qiong segera mengajak Zian untuk segera pergi. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini segera menyadari sesuatu dan Xiaoyan segera bertanya kepada Long Qiong. Xiaoyan bertanya, bukankah butuh waktu beberapa tahun untuk sampai dari sini ke klan naga? Tetapi Xiaoyan ingin tahu bagaimana cara mereka sampai ke sini dengan cepat. Long Qiong pada akhirnya segera menjelaskan kepada Xiaoyan agar mereka mengikuti arus bawah dasar laut. Mereka bisa melewati lubang cacing dan meskipun lubang cacing yang terbentuk ini secara alami dan tidak stabil, tetapi hal ini benar-benar sangatlah cepat. Para tetua klan naga mereka telah mengetahui aturan dari lubang cacing ini. Oleh karena itu kemanapun mereka ingin pergi, mereka bisa pergi melalui lubang cacing. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya setelah ia mendengar sedikit penjelasan dari Long Qiong. Pada akhirnya Long Qiong dan Zian pada saat ini segera memutuskan untuk pergi. Semua orang pada akhirnya mengucapkan selamat tinggal dan di bawah pengawalan dari Qianning, Long Qiong dan Zian pada akhirnya membawa gadis kecil tersebut pergi dari ras duyung. Mengikuti kepergian dari Long Qiong dan Zian, pada saat ini Xiaoyan mulai memikirkan hal berikutnya di dalam pikirannya. Sementara itu Nan Erming pada saat ini bertanya kapankah mereka akan pergi ke reruntuhan. Semua orang juga pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dan benar-benar menunggu jawaban dari Xiaoyan. Xiaoyan masih merenung sebelum akhirnya Xiaoyan segera kembali mulai berbicara. Xiaoyan menjelaskan bahwa mereka harus menyelesaikan permasalahan ras Putri Duyung terlebih dahulu. Jika mereka pergi kali ini, Xiaoyan khawatir ras Putri Duyung akan dalam kondisi berbahaya. Selain itu tidak akan cukup bagi mereka untuk bersembunyi di dalam bahtera ketika bahaya datang. Meskipun monster darah di sekitar telah dimusnahkan, tetapi tidak ada jaminan monster darah lain tidak akan mendekat. Xiaoyan pada saat ini sedikit cemas karena Xiaoyan menyadari permasalahan ini tidak bisa ditunda. Xiaoyan khawatir jika 7 jenderal yang tersisa pada saat ini akan datang dengan membawa pasukan. Meskipun Xiaoyan telah membunuh 3 jenderal sebelumnya, tetapi itu hanya peringkat terendah di antara 7 jenderal. Tentu saja Xiaoyan menyadari bahwa 4 jenderal yang tersisa diperkirakan memiliki kekuatan yang lebih kuat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini tetua Zizi berkata perlahan kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa mereka akan bisa selamat selama formasi mereka bisa diperbaiki, bahkan 7 jenderal besar tidak akan dapat menemukan mereka. Xiaoyan seketika tertegun ketika ia mendengar kata-kata ini. Akhirnya Xiaoyan segera bertanya apakah ada cara untuk memperbaiki formasi pelindung ini. Tetua Zizi pun menghela nafas dan lanjut menjelaskan kepada Xiaoyan. Ia berkata jika raja tidak terluka mungkin masih ada jalan. Tetapi sekarang ia khawatir tidak akan ada cara untuk memperbaikinya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini lanjut bertanya, bisakah tetua membawa Xiaoyan untuk melihat formasi? Tetua Zizi pun ragu-ragu sejenak dan merenung sebelum akhirnya ia mengangguk. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera diantar menuju ke tempat formasi berada. Pada akhirnya mereka telah sampai dan mendekati pilar kristal dan melihat bola kristal di pilar di jarak dekat. Tetua Zizi pada akhirnya segera menjelaskan bahwa disinilah mata formasi pelindung klan mereka berada.
Karena mereka berhasil ditemukan oleh monster darah, maka secara alami formasi dan mata dari formasi ini juga rusak. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan melihat formasi ini lebih dekat dan memang ada retakan di permukaan bola kristal. Xiaoyan pada akhirnya hendak menyentuh untuk menyelidiki bola kristal ini. Tetapi Xiaoyan dihentikan oleh tetua Zizi dan Xiaoyan pada saat ini sedikit tercengang. Xiaoyan menatap ke arah tetua Zizi dengan bingung hingga tetua Zizi segera menjelaskan kepada Xiaoyan. Tetua Zizi berkata bahwa ini adalah bola spiritual. Meskipun itu rusak pada saat ini, tetapi itu masih bisa menyakiti orang. Jika orang yang menyentuh bukanlah berasal dari ras monster, maka ia benar-benar akan ditolak. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini menatap tajam ke arah bola kristal. Segera setelah itu, kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar untuk mendeteksi bola kristal. Ekspresi Xiaoyan pada saat yang bersamaan seketika berubah. Xiaoyan pun bergumam dalam bola kristal ini mengapa Xiaoyan bisa merasakan keberadaan dari segel roh. Tetua Zizi seketika menatap ke arah Xiaoyan dengan heran saat mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Xiaoyan. Ia segera bertanya apakah Tuan mengetahui mengenai segel roh. Apa yang dikatakan oleh Tuan memang benar karena bola kristal ini dibangun dengan kekuatan segel roh. Segel roh adalah salah satu dari 3 keajaiban dan keberadaannya sangatlah jarang. Hanya Raja Duyung yang memilikinya di klan, oleh karena itu hanya ia yang bisa memperbaikinya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan tersenyum tak berdaya sebelum akhirnya segera melambaikan lengan bajunya. Bersamaan dengan hal tersebut, 6 segel roh di dalam tubuh Xiaoyan segera terbang keluar. Xiaoyan segera mengalihkan pandangannya ke arah tetua Zizi yang berada di samping dan bertanya yang mana yang menurut tetua Zizi yang cocok untuk memperbaikinya. Pada saat ini ekspresi di wajah tetua Zizi benar-benar luar biasa indah. Kutilnya terus berubah, bahkan ia pada saat ini menggosok matanya sendiri dengan penuh ketidakpercayaan. Ia pada akhirnya bergumam sungguh luar binasa karena ini adalah 6 segel spiritual. Terlebih lagi peringkatnya berada di peringkat 10 teratas dan ada peringkat nomor 1 dari segel roh. Melihat pemandangan ini, pada saat ini tetua Zizi benar-benar tidak tahu apa yang ia rasakan. Ia benar-benar hampir pingsan melihat banyaknya segel roh yang pada saat ini berada di hadapannya. Pada akhirnya tetua Zizi segera menenangkan dirinya dan menoleh ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa semua ini adalah segel roh. Tentu pada saat ini para tetua juga sepertinya akrab dengan hal tersebut. Tetua Zizi pada saat ini mengangguk dengan penuh semangat mendengar pertanyaan dari Xiaoyan. Secara alami ras Duyung juga berasal dari ras monster dan mereka juga menyerap segel roh. Tetapi pada saat ini ia benar-benar tidak percaya bahwa Xiaoyan bisa mengeluarkan hal tersebut. Pada akhirnya ia segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia mengetahui semua ini. Tetapi apakah ini benar-benar milik Tuan Muda Xiaoyan? Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum. Xiaoyan tidak ingin bertindak gegabah dan Xiaoyan pada saat ini tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut. Xiaoyan secara samar segera bertanya, dapatkah segel roh miliknya ini memulihkan formasi ini? Tetua Zizi seketika mengangguk dan berkata tentu saja hal itu bisa dilakukan. Segel roh Tuan Muda sangat kuat dan tidak hanya dapat memperbaiki formasi. Hal itu juga dapat membantu formasi menjadi semakin kuat. Pada saat itu bahkan Doshian tidak akan mampu menemukan keberadaan dari ras Duyung. Bersamaan dengan Xiaoyan dan tetua Zizi yang berbincang-bincang pada saat ini, Qianing segera sampai. Qianing dan beberapa orang pada saat ini telah selesai mengantarkan Long Qiong dan Zian. Mereka pada saat ini menatap ke arah segel roh yang pada saat ini mengambang di atas bola kristal.
Mereka pada saat ini benar-benar terengah-engah. Qianing pada saat ini benar-benar melotot dan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Suara kerumunan juga pada saat ini menimbulkan banyak gemuruh. Semua orang dari ras duyung tentu tahu segel spiritual dan mereka tahu tingkatan dari segel spiritual ini. Oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar memiliki rasa takjub. Tetapi mereka pada saat ini segera dipenuhi dengan keheranan karena mereka menyadari bahwa Xiaoyan adalah orang dari ras manusia. Mereka pada akhirnya bertanya-tanya mengapa Xiaoyan bisa memiliki segel roh. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan kembali mulai berbicara. Xiaoyan berkata karena Xiaoyan bisa memperbaiki bola kristal ini maka biarkan Xiaoyan mencobanya. Mereka semua harus mundur sedikit agar hal ini tidak menyakiti mereka. Semua orang pada akhirnya sedikit mundur sementara Xiaoyan melambaikan lengannya untuk mengumpulkan semua segel roh. Perlahan-lahan Xiaoyan pada saat ini segera menyentuh bola kristal. Bersamaan dengan hal tersebut, kerumunan pada saat ini benar-benar kembali gempar. Mereka pada saat ini menyadari karena Xiaoyan dari ras manusia maka bola ajaib ini akan menyerang balik. Terkecuali dari sang raja benar-benar tidak akan ada yang berani menyentuh bola kristal ini. Tetua Shizi dan Qianing juga pada saat ini menyaksikan adegan ini dengan serius. Akhirnya di bawah tatapan semua orang tangan Xiaoyan perlahan benar-benar diletakkan di atas bola kristal. Tiba-tiba bola gelap itu pun meledak dengan sangat menyilaukan. Cahaya ini membuat mata semua orang sulit untuk dibuka untuk sementara waktu. Tetua Shizi pada saat ini benar-benar tercengang dan bergumam bahwa Xiaoyan benar-benar tidak ditolak. Mungkinkah Xiaoyan juga berasal dari ras monster? Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kristal perlahan-lahan mulai memperbaiki retakan. Pada akhirnya retakan benar-benar menghilang dan cahaya kembali melonjak di bola kristal. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini seonggok cahaya segera melesat ke langit. Cahaya ini seketika membentuk penghalang energi yang tak terlihat dan pada saat ini benar-benar melapisi ras Putri Duyung. Jika dilihat dari luar pada saat ini keberadaan dari ras Putri Duyung benar-benar perlahan menghilang di tengah-tengah lautan. Pada akhirnya tempat di mana ras Duyung berada pada saat ini benar-benar telah menjadi lautan mati yang sangat dingin seperti biasa. Tidak akan ada orang yang pada saat ini bisa menyadari keberadaan dari ras Duyung. Melihat semuanya telah diselesaikan pada saat ini Tetua Shizi dan Qianing benar-benar masih terengah-engah. Tetua Shizi pada akhirnya kembali bertanya apakah Tuan Muda Xiaoyan berasal dari ras monster. Menanggapi hal tersebut, Xiaozan pada saat ini dengan serius segera berkata sejak kapan Tuan Muda Xiaoyan menjadi keluarga ras monster? Tuan Muda Xiaoyan adalah ras manusia tulen dan murni. Mendengar hal tersebut, Tetua Shizi tertegun dan lanjut bertanya lalu mengapa ia bisa menyerap segel roh. Mendengar pertanyaan ini, Xiaozan secara alami juga pemasaran mengapa Xiaoyan bisa menyerap 3 keajaiban. Tetapi pada akhirnya Xiaozan segera berkata mungkin ada hubungannya dengan teknik kultivasi Tuan Muda Xiaoyan yang misterius. Selain itu mereka tidak perlu meributkan mengenai permasalahan ini. Bahkan Tuan Muda Xiaoyan pada saat ini masih memiliki banyak api surgawi. Seharusnya Tuan Muda Xiaoyan juga pada saat ini memiliki banyak roh hantu. Mendengar hal tersebut baik Tetua Shizi dan Qianing pada saat ini benar-benar hanya bisa terengah-engah. Keduanya benar-benar terlihat seperti berhala yang hanya bisa terdiam. Tetua Shizi pada saat ini berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh pendeta tertinggi tampaknya benar. Ada satu orang yang bisa menyelamatkan mereka dari dunia dan ia khawatir tidak akan ada orang lain selain Tuan Muda Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain setelah Xiaoyan berhasil memperbaiki bola kristal, lesatan cahaya keemasan pada saat ini segera melesat di antara alis Xiaoyan.
Xiaoyan benar-benar terkejut dan pada saat ini beberapa gambaran muncul di benak Xiaoyan. Sesosok samar pada saat ini segera muncul di hadapan Xiaoyan. Sosok ini menyebut Xiaoyan dengan sebutan dermawan dan berkata kali ini dermawan akan pergi ke reruntuhan. Pada saat ini ia meminta tolong agar dermawan menyelamatkan keluarganya. Melihat hal ini, Xiaoyan pada akhirnya benar-benar membeku di tempatnya. Xiaoyan pada saat ini segera menyadari sepertinya ini adalah takdir. Xiaoyan pada saat ini benar-benar heran karena semua ini seperti apa yang sebelumnya terjadi ketika Xiaoyan bertemu dengan pendeta tertinggi. Xiaoyan pada akhirnya bertanya-tanya, tampaknya semuanya ini telah direncanakan sejak lama. Pada akhirnya Xiaoyan kembali menenangkan dirinya dan pada saat ini Xiaoyan kembali ke posisi semula. Ketika Xiaoyan membuka matanya pada saat ini semua orang bersorak. Hari-hari mereka dihantui oleh monster darah pada akhirnya benar-benar diselesaikan. Semua orang pada saat ini merasa bahagia dan mereka benar-benar memiliki kekaguman kepada Xiaoyan.